Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-287 ini dengan para pemain Dedi sebagai Anjam Piani Kayuwangi, Suherman sebagai Empu Gandring, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Sunario sebagai Sang Wasi Bresima, Elias sebagai Brahmana Brahmacari, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Pandangan Brahmana Brahmacari nampak redup memandang pada reruntuhan rumah yang hangus terbakar. Demikian Sang Wasi Bresima mengenang kejadian itu. Saat pertama Sang Wasi Bresima berkenalan dengan Brahmana Brahmacari. Apa yang telah terjadi, Sang Brahmana? Hyang Batara Siwa, dewa penghancur tengah murka. Ia menjelma menjadi seorang perempuan yang memiliki mata di keningnya. Aku Brahmana Brahmacari. Siapakah engkau, Sang Wasi? Dandananmu serta ikal-ikat kepalamu menunjukkan kau seorang wasi. Ya, aku Wasi Bresima, Sang Brahmana. Aku berasal dari Panarukan. Aku tengah menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti jejak langkah perempuan aneh itu. Sang Brahmana, barangkali Sang Brahmana bisa memberikan sebuah obor kepadaku sebagai jawaban atas teka-teki perbuatan perempuan bermata tiga itu. Ia datang dari Ambara Budura menuju ke Panarukan untuk bertanya datangnya gerhana bulan. Bagaimana, Sang Brahmana? Bisakah aku mendapatkan keterangan? Siapakah nama perempuan itu? Apakah ia mengenalkan namanya kepadamu? Iya. Perempuan itu menyebut dirinya sendiri dengan nama Uma Durga Parabandari. Ketika aku mencoba bertanya apa makna namanya, perempuan itu tidak mau menjawabnya. Apakah menurutmu Uma Durga tergolong cantik? Seorang wasi telah melepaskan diri dari persoalan seperti itu, Sang Brahmana. Apakah jawabanmu? Andai kata kau bukan seorang wasi, tetapi orang biasa, apakah Uma Durga tergolong ke dalam wanita-wanita cantik? Barangkali benar, Sang Brahmana. Hal apa lagi yang dikatakan oleh perempuan itu kepadamu, Sang Wasi? Ia menyebut-nyebut akan mencari sebuah candi yang hilang. Hyang Batara Agung akan melindungi candi tempat pemujaan itu. Hyang Batara Agung tidak akan membiarkan penjelmaan Batari Durga mengotorinya. Dengar, Bresima, beberapa ratus tahun yang lalu, seorang raja dari Wangsa Shailendra telah membangun sebuah candi yang besar. Sebuah tempat yang dipergunakan sebagai sarana menembah Hyang Batara Agung. Namun ketika itu, seorang perempuan bernama Warakenya, pemuja Batari Durga, berusaha mati-matian menggagalkan pembuatan candi itu. Sang Baginda di Mataram ketika itu memerintahkan kepada pujangga istana untuk mengatasinya. Terjadilah pertempuran yang dahsyat yang berlangsung berhari-hari lamanya. Warakenya, yang berarti perempuan yang masih perawan, ternyata memiliki kanuragan yang tinggi. Ia mampu mengimbangi pujangga istana.
Hingga pada suatu saat, pujangga istana itu tersentak ketika perempuan bernama Warakenya itu membuka ikat kepalanya. Dan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menghajar melalui sebuah mata di kening. Jadi perempuan yang mengaku Uma Durga itu adalah Warakenya yang mampu berumur panjang hingga sekarang. Tidak, Sang Wasi. Warakenya meski mempunyai mata yang aneh, akan tetapi ia tidak mampu mengatasi pujangga istana itu. Warakenya mati. Akan tetapi sebelum kematiannya, ia sempat meninggalkan kutukannya untuk lahir kembali ke dunia. Perempuan bernama Uma Durga itulah kelahiran kembali dari Warakenya yang gagal menghalang-halangi dibangunnya sebuah candi yang besar di Ambara Budara. Kemudian bagaimana dengan nasib candi itu? Ya, pujangga istana itu kemudian lanjut usianya. Umur yang tidak terbendung menyebabkan dia harus menghadap Hyang Batara Agung. Akan tetapi, sebelum kematiannya, pujangga istana itu masih sempat melepaskan fatwa untuk melindungi keselamatan candi. Candi itu pun kemudian lenyap dari pandangan mata. Meski semua orang tahu bahwa di Bukit Ambara Budara terdapat candi. Candi itu tidak terlihat, kecuali di saat bulan sedang ditutupi oleh gerhana. Fatwa apakah yang telah dijanjikan oleh pujangga istana Mataram untuk melindungi candi itu tidak pernah ada yang tahu, karena ia mengucapkannya dengan lirih sekali dan tidak terdengar. Di saat tubuhnya memang telah tua sekali dan diambang kematiannya. Itulah yang bisa aku ceritakan kepadamu, Sang Wasi. Ya, jika demikian Sang Brahmana Brahmacari, apakah kita akan tinggal diam? Tidak perlu melakukan sesuatu untuk melindungi keselamatan candi itu? Ya, tentu tidak. Hyang Batara Agung pasti melindungi keberadaan candi itu. Akan tetapi mungkin kita atau orang lain yang menjadi tangan-tangan yang dipergunakan untuk menyelamatkannya. Meski itu bisa jadi berarti pengorbanan nyawa. Itulah pertemuanku dengan Brahmana Brahmacari ketika itu. Brahmana Brahmacari telah berjanji untuk bertemu di sekitar kawasan Ambara Budura ketika bulan gerhana tiba. Maaf Sang Wasi, apakah sejak itu Sang Wasi belum bertemu lagi dengan Brahmana Brahmacari? Belum. Kenapa? Seperti yang aku dengar di dalam perjalananku kembali ke perguruan Widara Kandangan ini, Brahmana Brahmacari telah kembali kepada Hyang Batara Agung. Apa? Brahmana Brahmacari telah meninggal dunia? Benar Sang Wasi, sebuah cerita yang beredar dan menjadi pembicaraan orang-orang dari dunia kanuragan. Brahmana Brahmacari tewas dalam sebuah pertempuran ketika sedang berusaha menolong gadis-gadis yang menjadi korban penculikan. Tidak aku sangka jika pertemuanku dengan Brahmana Brahmacari yang terjadi itu adalah pertemuan yang pertama sekaligus pertemuan yang terakhir. Iya, aneh jika aku rasakan. Mengapa orang-orang macam Brahmana Brahmacari sangat sedikit jumlahnya? Sebaliknya orang-orang macam Kisabalangit dan muridnya tidak terhitung jumlahnya. Di samping itu Sang Wasi, justru orang-orang macam Brahmana Brahmacari
tidak panjang umurnya. Nah, Nyai Pinaka, aku telah bercerita panjang lebar atas apa yang telah menimpa perguruanmu. Sekarang, apakah yang akan kau lakukan? Aku tentu tidak akan berpangku tangan, Sang Wasi. Aku ingin menyusul ke Ambara Budura. Jika Sang Wasi berkenan, aku ingin menempuh perjalanan bersama-sama Sang Wasi. Aku tidak keberatan, Nyai. Akan tetapi, Sang Wasi, jiwaku masih bergetar melihat keadaan perguruanku yang porak-poranda seperti ini. Malam ini, aku ingin bermalam di sini. Ya, silakan. Maka demikianlah Pinaka Swasti Ratu segera melanjutkan memeriksa reruntuhan rumahnya, juga reruntuhan segenap rumah yang lain yang tinggal puing-puing belaka. Hati gadis itu serasa teriris, remuk dan berantakan, seolah waktu terulang kembali. Kenangan-kenangan masa silam itu muncul kembali. Bayangan ayahnya, sosok yang sangat dicintainya sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai seorang lelaki, berbaur dengan bayangan Kamaswara, adiknya yang karena ketidaktahuannya telah menjadi suaminya dan bahkan telah meninggalkan benih bayi di dalam perutnya. Ayah, jika saja kau masih hidup, tentu aku tidak akan mengalami hal seperti ini. Maafkan aku, Ayah. Perguruan menjadi berantakan. Ternyata aku tidak mampu melindungi Widara Kandangan seperti yang kau amanatkan kepadaku. Rumah-rumah menjadi puing sisa kebakaran seperti ini. Ayah. Air mata menebal di kelopak matanya, pandangannya mengabur. Apa yang terlihat nampak bergelombang dan bergerak, sebagaimana susunan syarafnya yang ikut bergelombang. Kesedihan melilitnya, sehingga tubuhnya kemudian terhuyung-huyung. Adalah Empu Gandring yang tengah malam itu tertidur lelap, tiba-tiba terbangun oleh ujung sebuah mimpinya. Empu Gandring segera mendekap dada. Beberapa saat lelaki itu termangu, dan manakala gejolak hatinya mereda, Empu Gandring keluar dari biliknya dan berjalan menuju ke halaman. Suasana terasa sangat sepi. Kakang Empu terbangun. Benar, Adi Anjampiani. Kau sendiri, kau belum tidur, Adi? Aku tidak bisa tidur, Kakang. Aku merasakan suasana malam ini agak lain. Udara terasa gerah sekali. Benarkah udara memang terasa gerah, Kakang Empu Gandring? Aku tidak begitu merasakan, Adi. Akan tetapi, jika kau mengatakan suasana terasa tidak sewajarnya, memang benar. Atau mungkin aku terpengaruh dengan mimpiku. Mimpi apa, Kakang Empu? Aku bermimpi menjijikkan sekali. Mimpi bagaimana? Aku bermimpi memakan jeroan mentah. Rasanya seperti makan jeroan mentah sungguhan dan masih terasa di lidah. Menjijikkan sekali. Dan itu merupakan firasat. Firasat apakah itu, Kakang Empu? Entahlah. Apakah Kakang Empu merasa yakin bahwa mimpi Kakang memakan jeroan mentah itu benar-benar sebuah firasat buruk, Kakang? Entahlah, Adi Anjampiani. Aku ragu-ragu atau rasanya tidak pantas mempercayai mimpi. Akan tetapi, bukankah setiap mimpi mempunyai makna, Kakang? Mimpi yang dorodasih, dalam tidur memimpikan dan ketika terbangun, apa yang ada di dalam mimpi itu menjadi kenyataan, Kang. Ya, semoga saja mimpi itu hanya sekedar mimpi yang tidak ada maknanya, Adi. Ya, aku berharap pula keadaan aneh ini sebenarnya keadaan yang lumrah belaka, Kakang. Hanya aku saja yang terlalu perasa. Seiring waktu yang terus bergerak ke arah pagi, akhirnya Empu Gandring dan Anjampiani Kayuwangi tetap terjaga dan tidak tidur lagi. Fajar kemudian menyingsing, langit di arah timur nampak merah membara, semburat bagaikan kipas raksasa. Sementara itu, tidak terlampau jauh dari wilayah yang disebut Pagar Gunung, Ken Arok, Kebo Ijo dan Ken Umang baru saja menghabiskan malam yang terasa menjemukan. Kita akan kemana, Kakang?
Kau tidak perlu kemana-mana, Ken Umang. Kau bersama Kebo Ijo menungguku di sini. Aku akan menemui Empu Gandring. Rumah empu pembuat keris itu sudah tidak seberapa jauh lagi dari tempat ini. Kakang tidak mengajakku? Tidak, Umang. Kau dan Kebo Ijo tidak perlu ikut. Kau tunggulah di sini saja. Sebenarnya, apakah salahnya jika kami ikut Ken Arok? Tempat ini terasa menjemukan sekali. Tidak, Kebo Ijo. Aku keberatan. Mengapa? Ada alasan yang menyebabkan lebih baik aku sendirian menemui Empu Gandring. Alasan yang tidak perlu aku jelaskan kepadamu. Aku tidak terlalu lama. Baiklah, pergilah Ken Arok. Sebenarnya, apakah yang sedang dilakukan oleh Ken Arok itu, Kakang Kebo Ijo? Aku tidak tahu. Ken Arok orang yang aneh. Orang itu terlampau banyak menyimpan rahasia. Bagaimana Kakang Kebo Ijo bisa mengatakan demikian? Berapa lama aku berkenalan dengan Ken Arok? Aku pikir aku telah banyak mengetahui siapa dia. Akan tetapi ternyata masih sedemikian banyak hal-hal yang tidak aku ketahui. Ia pernah membuat aku nyaris gila dengan permainannya. Ketika harus menyusup ke dalam istana dengan berdandan seperti seorang perempuan. Jangan kata melakukan, membayangkan pun sebelumnya belum pernah. Tetapi itu pula sebabnya mengapa aku senang berkawan dengannya. Ia seorang calon raja. Yakinkah Kakang Kebo Ijo akan hal itu? Iya, aku percaya. Dan aku akan menjadi seorang tumenggung. Aku adalah tumenggung Kebo Ijo. Dan aku adalah permaisuri Ken Umang. Pantaskah aku menjadi seorang permaisuri, Kakang Kebo Ijo? Oh, pantas sekali. Pantas sekali. Selamat pagi, Paman. Oh, anak mas Ken Arok. Benar, Paman. Anak mas membuatku terkejut. Anak mas muncul begitu saja dari belakang. Paman baru saja mandi. Ya, benar anak mas. Airnya sejuk sekali, jernih. Lihat anak mas. Beberapa ekor ikan berseliweran mandi di belik seperti itu. Lebih menyenangkan daripada mandi di Pakiwan. Bagaimana dengan keris itu, Paman? Oh, keris. Arok melangkah mengikuti Anjam Pianik Kayu Wangi. Pada saat itu tanpa diketahui oleh Ken Arok, sepasang mata memperhatikan dari balik sebatang pohon. Aneh, Ken Arok yang mempunyai kemampuan kanuragan sangat tinggi dan bagaikan tidak terukur, ternyata tidak mengetahui keberadaan orang yang sedang bersembunyi itu. Orang itu memandang Ken Arok dengan tatapan mata berbinar-binar, serta senyuman aneh menyungging dari mulutnya. Bagaimana dengan keris yang aku pesan itu, Paman Empu? Inilah keris yang tengah saya kerjakan, anak mas. Masih juga belum selesai, Paman Empu. Benar, Paman minta maaf. Karena meski Paman telah berusaha dengan memusatkan segenap perhatian, namun sampai hari ini pekerjaan ini masih juga belum rampung. Bukankah ketika itu Paman telah berjanji akan mengerjakan keris ini secepatnya? Iya, Paman telah berusaha, anak mas. Tetapi Paman tidak bisa ingkar dari kenyataan bahwa untuk membuat sebuah keris berjiwa memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. Paman harus melakukan puasa pati geni yang tidak bisa dipercepat. Butuh berapa lama lagi untuk menyelesaikan keris itu, Paman Empu? Ya, mungkin barang sepekan dan 2 pekan lagi, anak mas Ken Arok. Paman tinggal menyelesaikan prada pada wilahan. Kemudian juga meraut gagangnya agar pantas dan patut. Apa boleh aku pegang keris itu, Paman Empu? Oh, silakan, anak mas. Dengan tangan gemetar karena ketuaan dan juga karena keletihan setelah sebulan lebih bergulat dengan pembuatan keris itu, Empu Gandring menyerahkan keris tanpa warangka di tangannya. Ken Arok mengangkat keris itu di atas kepalanya, kemudian memandangi keris itu dengan seksama, teliti dari pucuk hingga gagangnya. Di dalam hati, Ken Arok sangat mengagumi hasil rautan keris yang benar-benar luar biasa. Bagaimana, anak mas? Sebuah keris yang luar biasa, Paman Empu. Sebuah garapan yang indah. Aku tidak mengerti mengapa untuk keris yang sudah sebagus ini, Paman Empu menganggapnya belum selesai. Gagang keris itu belum selesai, anak mas. Juga rangkanya belum ada.
Aku melihat beberapa buah warangka di sini. Mengapa tidak menggunakan warangka itu saja, Paman Empu? Tidak bisa, anak mas. Tidak bisa menggunakan sembarang warangka. Keris terhadap warangka adalah bersatunya jiwa. Pamor keris itu akan menjadi liar jika warangka yang mewadahinya tidak sejiwa. Keris dan warangka adalah lelaki dan perempuan. Ia berarti Lingga dan Yoni. Aku harus mencarikan sebuah warangka yang sesuai. Dan untuk itu harus menggunakan beberapa persyaratan. Apakah untuk itu Paman Empu masih harus bertapa, berpuasa lagi? Benar, anak mas. Ibarat aku sedang mencari di mana letak warangka itu. Aku membutuhkan obor penerang. Seharusnya tidak perlu bertele-tele, Paman Empu. Bagiku keris ini sudah sangat bagus. Gagang yang kasar ini justru akan menumbuhkan keyakinan diri. Seolah genggaman tangan pada gagang keris akan cukup kuat. Jangan, anak mas. Mengapa? Jiwaku telah lebur dengan keris itu, anak mas. Biarlah aku menyelesaikannya hingga tuntas. Batinku akan sangat tersiksa jika tidak melihat keris itu rampung. Aku tidak mengerti dengan maksud Paman Empu dengan mengatakan batin akan tersiksa segala. Apa anehnya jika aku meminta keris ini sekarang? Anak mas, mungkin sulit bagi anak mas untuk mengerti dengan apa yang aku rasakan sebagai pembuat keris itu. Dari awal, Paman telah terlibat langsung dengan pergolakan memburu bongkahan logam yang jatuh dari langit. Paman menyaksikan pula kematian-kematian yang mengerikan. Paman telah lebur dengan persoalan yang terjadi. Paman jatuh sakit pula karena tidak mampu menguasai pamor jahat yang masih mengeram di dalam bongkahan logam itu. Dan kemudian, Paman harus menjalani puasa dan tirakat, serta beberapa persyaratan laku yang lain untuk meraut bongkahan logam itu menjadi sebuah keris. Batin Paman akan sangat tersiksa jika Paman tidak menyelesaikannya hingga tuntas, anak mas. Itu namanya terlampau cengeng, Paman. Bukan itu, anak mas. Anak mas mengatakan cengeng karena anak mas tidak mengetahui seluk-beluk keris pusaka. Keris yang belum jadi itu masih menyimpan kekuatan jahat yang akan berbahaya bagi siapapun yang memegangnya. Untuk itu, kekuatan jahat itu harus dienyahkan lebih dulu. Aku Ken Arok. Kekuatan jahat macam apa yang bisa mempengaruhi aku? Aku percaya, anak mas, percaya. Akan tetapi, keris itu akan berumur lebih panjang dari anak mas. Keris itu masih akan tetap berbicara dan berbicara sampai lahirnya cucu, buyut anak mas, dan seterusnya dan seterusnya. Aku percaya jika anak mas mampu menguasai keris itu. Namun bagaimana dengan keturunan anak mas selanjutnya? Anak keturunanku kelak akan mewarisi semua apa yang aku miliki. Anak turunanku adalah orang-orang yang pilih tanding, yang tidak akan terpengaruh oleh kekuatan apapun yang ada pada kerisku. Nah, Paman Empu, aku minta untuk mengikhlaskan keris ini. Keris ini aku minta. Jangan, anak mas. Percayalah padaku. Belum saatnya anak mas meminta keris itu. Apakah sebenarnya di dalam hati Empu Gandring sedang tumbuh keinginan untuk menguasai keris ini? Oh, anak mas. Sama sekali tidak, anak mas. Tuduhan anak mas sangat tidak beralasan. Sungguh-sungguh keris yang sangat luar biasa. Aku mampu merasakan
betapa benda ini ingin mencicipi darah. Keris ini ingin mencicipi segarnya darah. Kembali Ken Arok memandangi keris itu dengan seksama. Ada getar-getar aneh yang kemudian muncul di dalam benak Ken Arok. Anjampiani mendengarkan pembicaraan yang terjadi, dibayangi oleh rasa cemas. Jadi, Paman Empu tidak akan memberikan meski aku memaksa meminta keris ini. Tidak, anak mas. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Akan tetapi, aku harus mengatakan kepada Paman Empu betapa dahsyatnya keris ini. Aku mengakui betapa getar pamornya seperti menggerayangi kulitku. Benar-benar sebuah keris yang nampaknya haus darah. Tidak, anak mas. Tidak. Keris itu bukan keris yang haus darah. Jika anak mas sekarang merasakan keris itu haus darah, itu karena keris itu belum rampung. Aku harus berpuasa lagi untuk menghilangkan keganasan keris itu. Sehingga yang tersisa adalah pamor wibawa yang luar biasa, yang akan menyatu dengan jiwa anak mas Ken Arok. Aku merasakan keris ini seperti meminta bukti, Paman. Apa maksud anak mas? Terimalah ini, Paman Empu. Keris ini butuh minum darahmu. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan itu, Ken Arok? Aku membunuh Empu Gandring. Barat, tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Itu yang kau berikan kepada Empu Gandring sebagai balasanmu, ha? Ya, aku tidak telaten dengannya. Berdebah kau, Ken Arok. Ternyata kau iblis. Kau mau apa, Paman Anjampiani Kayuwangi? Aku tidak terima perlakuanmu itu, Ken Arok. Ayo, bunuhlah aku sekalian. Malang sekali nasib Anjampiani Kayuwangi. Meski dalam tataran ilmu kanuragan, Anjampiani termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berilmu sangat tinggi dan bisa disejajarkan dengan Biku Dewa Hastu atau Tumenggung Murti Wandawa. Tetapi yang dihadapinya adalah Ken Arok, seorang pemuda yang luar biasa anehnya dan menyimpan ilmu kanuragan yang luar biasa tingginya. Maka demikianlah, Anjampiani meloncat. Ken Arok telah bergerak jauh lebih cepat, dan Anjampiani merasa dadanya serasa rontok terhantam palu godam, dan lehernya tercekik. Ken Arok melepaskan tangannya, dan tubuh Anjampiani tiba-tiba berdiri kaku. Darah meleleh dari hidungnya. Ada kau, Ken Arok. Terkutuk kau. Kau ternyata penjelmaan iblis. Benar sumpahku, Ken Arok. Aku tidak bisa menerima dengan ikhlas kematianku ini. Keris ini telah membunuhku. Tetapi keris ini juga yang kelak akan membunuhmu. Membunuh pula anak dan keturunanmu. Keris ini akan meminta korban 7 orang banyaknya. Wahai Yang Batara Agung, terimalah supata ini. Wahai Yang Batara Agung, kabulkanlah kutukan ini. Ken Arok tiba-tiba gemetar, sekujur tubuhnya digerayangi oleh rasa takut. Wajahnya mendadak pucat pasi. Eling-eling Ken Arok, sira Ken eling, tibaning supata piwalesing awak mami.
Sira nemaik pastra kairing sabtohan mokang sira kanthi katiban curiga minangka patukon mami padha nemai pastra Ledakan petir yang sekali lagi menggelegar membuatnya gemetar dan semakin ketakutan. Ken Arok jatuh terduduk, sedang kepala Empu Gandring telah terkulai tidak bernapas lagi. Kedua tangannya berlepotan darah, masih memegang keris yang menancap di dadanya. Bagaikan berpacu berebut lebih dahulu, napas Ken Arok tersengal. Beberapa saat lamanya, Ken Arok kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Dan manakala dia mulai mampu menguasai diri dan gejolak jiwanya, Ken Arok yang terduduk merangkak mendekati tubuh Empu Gandring. Dipandanginya wajah Empu Gandring yang telah beku, tidak bernapas lagi. Aku telah membunuhnya. Aku telah membunuhnya. Gila. Mengapa aku tega membunuhnya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku seperti tidak sadar terhadap apa yang aku lakukan. Empu Gandring telah menjatuhkan kutukannya kepadaku. Akankah kutukan itu menjadi kenyataan? Akankah kutukan itu menjadi kenyataan? Oh, Ken Arok, kau telah ceroboh, Ken Arok. Kau benar-benar ceroboh. Kering. Darah yang melekat pada keris ini langsung mengering. Keris yang luar biasa. Siapa kau? Aku tidak mempunyai nama. Atau aku bisa menggunakan 1000 nama. Katakan, siapa kau? Sudah aku katakan, aku bisa menggunakan 1000 nama. Katakan, siapa kau? Katakan! Aku muak dengan caramu memaksa, kawan muda. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu. Kau berani menolak perintahku. Katakan kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Aku sekedar lewat, dan aku berkesempatan menyaksikan tontonan yang luar biasa dan membuat hatiku puas. Aku paling suka menyaksikan hal-hal seperti yang baru saja kau lakukan. Oh, siapa sebenarnya engkau ini? Tidak perlu. Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu. Apa perlu aku memaksamu? Kau memang mempunyai kesukaan memaksa. Empu yang telah berjasa membuat keris untukmu itu mati karena sifatmu itu. Aku senang dengan sifat itu. Aku paling tidak suka bertele-tele. Cepat sebut siapa kau dan apa keperluanmu. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu itu. Perempuan lancang, perempuan sombong. Kau tidak dapat berbuat lancang di hadapanku. Kau tidak bisa berbuat seenakmu di hadapan Ken Arok. Yang aku lihat, kau hanya mengancam dan mengancam. Tetapi kau tidak melakukan apa-apa. Kau pintar menirukan seekor singa mengaum. Jangan-jangan kau adalah penjelmaan seekor singa. Kau pikir aku ketakutan dengan suaramu itu? Suara pecah berantakan itu hanya pantas dipergunakan menakut-nakuti anak kecil atau orang-orang yang kecil sekecil menir hatinya. Tetapi jangan kau berharap kau akan mampu menghancurkan hatiku hanya dengan gertakan yang lucu itu. Setan, siapa sebenarnya kau? Baiklah, untuk mengenalku, lihat apa yang akan aku lakukan ini. Ken Arok yang memegang keris Empu Gandring memandang perempuan yang berdiri di depannya. Ken Arok menaksir.
usia perempuan itu tidaklah lebih tinggi dari usianya sendiri. Ken Arok bertanya ketika perempuan itu melepas ikat kepalanya yang berwarna coklat. Ia melepas ikat kepala. Apa yang akan dilakukannya? Perhatikan keningku. Kau melihat apa? Apa maksudmu? Lihatlah dengan sesama apa yang ada di keningku. Kau memiliki 3 buah mata. Ya, mata yang berada di keningku adalah mata Durga. Nah, selamat tinggal Ken Arok. Aku tidak punya urusan lagi dengan kamu. Hup! Tunggu! Apa lagi? Kau membuatku penasaran. Penasaran? Apa yang membuatmu penasaran, Ken Arok? Mengapa kau mempunyai 3 buah mata seperti itu? Mata yang ketiga ini adalah mata pembunuh. Bagaimana kau bisa memiliki 3 buah mata seperti itu? Sebuah pertanyaan yang menggelikan. Jawabnya, sebagaimana kau lahir, mengapa kau memiliki 2 buah tangan, 2 buah telinga, 2 buah mata, dan lain-lainnya? Yang kau sebut-sebut itu keadaan yang lumrah. Akan tetapi 3 buah mata itu tidak lumrah. Aku tidak mau berceloteh menceritakan asal-usul mata Durgaku. Akan tetapi, aku tidak keberatan jika kau ingin mencobanya, Ken Arok. Baik. Ken Arok masih memegang keris di tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil jarak. Sedangkan perempuan yang bermata 3 itu tetap berdiri di tempatnya. Dari sudut mulutnya menyungking sebuah senyuman. Senyuman yang aneh. Kau sudah siap, singa jantan? Aku sudah siap. Ayo, gunakan mata aneh yang kau miliki itu. Aku ingin mengetahui apa yang bisa kau lakukan kepadaku. Jangan hanya tertawa. Ayo, cepat lakukan. Kebiasaanmu, kau selalu memerintah orang, seolah orang lain tidak bernilai apa-apa bagimu. Tetap, kau harus menyesal karena berani melakukannya kepadaku. Setan! Bersiaplah. Aku sudah bersiap sejak tadi. Hup! Hup! Bagaikan diselubungi oleh tabir pelindung yang tidak akan mampu ditembus oleh ajian macam apapun. Tiba-tiba muncul kabut yang hanya terlihat lamat-lamat menyelimuti tubuhnya. Dan semakin lama semakin menebal. Perempuan itu kemudian memejamkan 2 matanya. Sedang mata yang berada di kening tetap membuka. Terlihat mengerikan ketika putih mata itu lamat-lamat berubah menjadi merah. Dada Ken Arok berdesir melihatnya. Hup! Gila! Gila! Pedebah! Demit! Kenapa, Ken Arok? Hah? Jangan kau merasa bahwa kaulah orang yang paling dikjaya dan sakti mandraguna di dunia ini. Kenanglah namaku. Aku Uma Durga Parabandari. Nah, selamat tinggal. Hup! Gila, benar-benar gila dan memuakkan. Ada orang yang mampu mengalahkan aku. Berdebah keparat. Mimpi apakah aku ini? Ada orang yang mampu mengalahkan aku. Berdebah, serasa akan rontok jantungku. Keparat. Beberapa saat lamanya Ken Arok masih termangu, merenungi apa yang baru saja terjadi, merenungi hal yang tidak masuk akal, tetapi benar-benar dialaminya. Serasa masih membekas rasa sakit yang bagaikan telah meremas seisi perutnya ketika kekuatan dahsyat itu meluncur dari tatapan mata perempuan itu. Dadaku sakit sekali. Dadaku sungguh gila. Dan aku tidak percaya akan mengalami keadaan seperti ini. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ken Arok berjalan tertatih-tatih meninggalkan rumah Empu Gandring sambil tangan kanannya memegang sebuah keris ligan yang baru saja menelan korban pertamanya, nyawa Empu Gandring sang pembuatnya sendiri. Bagaikan sebuah peristiwa kebetulan, ketika beberapa saat kemudian berlalu, nampak seorang pemuda mendekati tempat itu. Seorang pemuda tampan, tetapi berpakaian serba lusuh. Sepi sekali. Kemana Pamanpu Gandring? Pamanpu Gandring. Ini aku Kameswara, Paman. Pamanpu Gandring. Tidak ada jawaban. Bau apa ini? Bau anyir darah.
Benar, ini bau anjir darah. Apa yang terjadi? Oh, pintu tidak dikancing. Dari mana asal bau darah ini? Oh, dari sana. Dari sanggar khusus yang dipergunakan membuat keris. Hah? Paman Empu Gandring? Paman Anjampiani? Apa yang telah terjadi? Kameswara terkejut seperti disengat seekor kelabang melihat tubuh Empu Gandring tergeletak berlumuran darah pada perutnya. Kameswara segera bergegas mendekati tubuh itu, memegang nadi pergelangan tangannya. Kameswara merasakan tidak ada lagi denyut nadi pada pergelangan tangan itu. Kameswara berbalik memandang tubuh Anjampiani Kayuwangi yang berdiri kaku. Kameswara segera mendekatinya, demikian tubuh Anjampiani tersentuh olehnya, tubuh itu ambruk. Kameswara segera menangkapnya. Paman Anjampiani Kayuwangi, apa yang telah terjadi padamu, Paman? Paman Anjampiani. Oh, lengannya masih hangat, barangkali aku masih bisa menolongnya. Paman Anjampiani harus mengatakan apa yang telah terjadi dan menimpanya. Kameswara segera membaringkan tubuh Anjampiani di lantai yang berdebu abu perapian. Kemudian dibukanya pakaiannya dan dengan seksama dia memperhatikan tubuh yang beku itu. Kameswara kemudian segera mengurut bagian-bagian tertentu pada tubuh Anjampiani, pada leher dan kening, serta pada bagian tertentu di belakang telinganya. Dan usahanya tidak sia-sia, meski lemah, Anjampiani membuka matanya. Paman, katakan siapa yang melakukan? Kameswara. Benar, Kameswara, Paman. Ken Arok. Ken Arok? Ken Arok yang melakukan? Paman? Paman Anjampiani? Paman? Paman Anjampiani? Paman Anjampiani? Ken Arok yang melakukan perbuatan biadab ini. Aneh, mengapa Ken Arok yang melakukannya? Mengapa Ken Arok tega membunuh Empu Gandring? Empu yang telah membantunya menguasai bongkahan logam yang jatuh di pesisir Banyuwangi itu. Sementara itu, Ken Arok yang terluka tertatih-tatih kembali ke tempat di mana Ken Umang dan Kebo Ijo menunggu. Kakang Ken Arok, apa yang telah terjadi? Kau terluka? Oh, apa yang terjadi padamu, Ken Arok? Entahlah. Entahlah bagaimana, kakak? Kau bertempur dengan seseorang? Iya. Hidungmu mengeluarkan darah, mulutmu juga. Kau terluka. Iya. Dengan siapa kakang bertempur? Iya. Dengan siapa kau bertempur? Empu Gandring? Bukan. Lalu dengan siapa? Ia bernama Uma Durga. Oh, seorang perempuan. Dan ia berhasil mengalahkan Ken Arok. Oh, bagaimana mungkin? Sabalangit berhasil kau kalahkan. Aku kemudian merasa yakin bahwa tidak akan ada orang yang mampu mengalahkanmu. Hanya ada seorang yang kau sebut-sebut mampu mengimbangi ilmu kanuraganmu. Orang itu pemuda yang bernama Kameswara itu. Tetapi perempuan itu siapa? Dan mengapa kau bertempur melawannya, kakak? Ia seorang perempuan aneh. Masih muda. Lebih tua sedikit darimu, Ken Umang. Lalu, apanya yang aneh? Ia memiliki 3 buah mata. 3 buah mata? 3 buah mata? Iya, 3 buah mata. 2 matanya yang lain, mata yang lumrah sebagaimana mata yang kita miliki. Lalu mata yang ketiga? Aku mengira sebuah cacar di keningnya, tetapi ternyata mata yang terpejam. Dahsyat sekali, benar-benar dahsyat dan mengerikan. Betapa pahitnya dan betapa saktinya aku telah dikalahkan. Dengan jelas, Ken Arok menceritakan pengalamannya. Kebo Ijo dan Ken Umang mendengarkannya dengan seksama serta penuh minat. Dari cerita itu, Ken Umang dan Kebo Ijo mendapatkan gambaran yang jelas atas apa yang telah dialami oleh Ken Arok. Sejenak kemudian, perhatian mereka beralih pada keris yang dipegang singa liar padang karautan itu. Kau lihat keris ini? Iya. Inilah keris yang aku pesan dari Empu Gandring. Ternyata hasilnya jelek. Lihat saja gagangnya. Nah, aku berikan keris ini kepadamu, Kebo Ijo. Kebo Ijo terbelalak ketika Ken Arok mengangsurkan keris telanjang yang berada di genggaman tangannya kepada dirinya. Seperti tidak percaya, Kebo Ijo menerima keris yang diberikan oleh Ken Arok kepadanya. Gagang keris itu dipegang dengan tangan gemetar. Sebagaimana umumnya perlakuan terhadap sebuah keris pusaka, Kebo Ijo mengangkat keris itu di atas kepalanya, lalu memperhatikannya dengan cermat.
Ken Arok, benar-benarkah kau berikan keris ini padaku? Iya, Sungguh-sungguhkah kau? iya, aku berikan keris itu kepadamu. Mengapa? Bukankah jauh-jauh kita datang kemari untuk mengambil keris ini? Benar, Lalu mengapa kau berikan padaku? karena ternyata aku tidak senang. Lihat saja bentuknya yang seperti itu. Aku menghendaki keris yang bagus sekali. Ternyata hasilnya seperti ini. Milikilah, tapi hati-hati merawatnya. Nampaknya meskipun jelek, keris itu adalah keris yang sangat dahsyat. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti, Ken Arok. Benar-benar aku tidak mengerti. Menurutku, keris ini keris yang sangat bagus. Aku mempunyai pengetahuan tentang keris. Keris ini keris yang luar biasa. Aku bisa melihat pamornya yang sangat besar. Garis-garisnya tajam. Apalagi yang membuatnya adalah Empu Gandring. Empu yang sangat terkenal kemampuannya membuat keris. Ini keris yang sangat bagus, Ken Arok. Syukurlah jika kau menganggap keris ini adalah keris yang bagus. Tetapi bagiku keris itu adalah keris yang tidak menarik. Milikilah Kebo Ijo. Aku ikhlas memberikannya kepadamu. Akan tetapi dengan sebuah syarat. Syarat apa yang harus aku penuhi? Kau harus merahasiakan kepada siapapun bahwa aku yang telah memberimu keris itu. Pertahankan keris itu dengan nyawamu. Jangan sampai keris itu berpindah tangan darimu. Baik. Baiklah, Ken Arok. Aku laksanakan permintaanmu. Sekarang marilah kita segera tinggalkan tempat ini. Kita antar Ken Umang. Kakang, kemanakah aku sebenarnya harus pergi? Sudah aku katakan, aku akan menitipkan kau kepada seorang kawan. Kelak, jika aku sudah menggenggam apa yang aku angan-angankan, aku menjemputmu untuk kita nikmati bersama-sama. Sebenarnya aku lebih senang jika kau perkenankan bersama-sama denganmu. Tidak, banyak hal yang harus aku kerjakan, dan aku tidak ingin terganggu. Baiklah, aku menurut. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi. Ada apa, Kisanak? Namaku Kameswara. Aku baru saja bertamu di rumah Empu Gandring. Tetapi ternyata Empu Gandring telah tewas. Hah? Apa? Empu Gandring tewas? Benar, itulah sebabnya aku memberitahu Kisanak sesama penduduk desa ini. Untuk minta bantuannya menyelenggarakan pembakaran jenazahnya. Baik, baik. Tolong kabari penduduk yang lain, aku akan menunggu di sana. Baik. Siapa itu, ha? Menggedot pintu seenaknya. Aku buka pintunya. Buka. Ada apa? Cepat buka pintunya. Ayo, buka pintunya. Alah, buka pintunya, ayo. Iya, ada apa? Iya, buka pintunya. Buka dulu, ayo. Iya, baik, sebentar. Menggedor pintu seperti rampok, bikin kaget saja. Ada apa, ha? Ada apa? Ada berita yang aku bawa ini lebih mengejutkan dari sekedar perampokan, tahu? Walah, ada apa toh? Empu Gandring mati. Hah? Empu Gandring mati? Iya. Seorang pemuda bernama Kameswara, nampaknya ia tamunya. Ia datang ke rumahku, memberitahuku untuk disebarluaskan. Nah, bantu aku untuk memberitahu yang lain. Ayo cepat. Baik. Maka demikianlah berita kematian Empu Gandring segera menyebar dari mulut ke mulut, sehingga desa kecil yang dihuni oleh penduduk yang tidak banyak jumlahnya itu menjadi tersentak. Penduduk kemudian berbondong-bondong, lelaki dan perempuan berdatangan. Namun kematian Empu Gandring serta seorang lelaki yang selama ini mereka kenal sebagai tamu Empu Gandring yang bernama Anjam Piani dengan cara yang tidak sewajarnya menyebabkan mereka menaruh curiga.
Empu Gandring mati karena dibunuh orang? Benar, Kisanak. Saya datang menemukan Empu Gandring bersama pamanku telah tewas. Siapa pamanmu? Orang yang berbaring itu pamanku, Anjampiani Kayuwangi. Siapa yang melakukannya? Jangan-jangan justru orang itu yang membunuhnya. Ia yang melakukan pembunuhan itu. Dan ia mengarang cerita seolah-olah ia tidak berbuat. Aku menaruh prasangka demikian. Pasti dia yang melakukannya. Dan ia mencuci tangan begitu saja. Kisanak, sebaiknya kau mengaku sajalah. Kaukah yang telah membunuh Empu Gandring dan tamunya yang bernama Anjampiani itu? Bukan. Tolong, percayalah kepadaku. Aku tidak percaya itu. Iya, aku tidak percaya itu. Dia hanya berpura-pura saja. Tunggu. Sabarlah, Kisanak, sabar. Dengar penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bagi kami semuanya sudah jelas. Empu Gandring telah dibunuh orang. Apanya yang kurang jelas? Iya. Apanya yang kurang jelas? Empu Gandring telah mati. Semuanya itu sudah tahu. Ya. Semuanya merasa kehilangan. Sudah jelas kan? Dan kau tidak usah menutupi borokmu, Kisanak. Baunya telah tercium. Kau telah membunuh Empu Gandring dan tamunya kan? Saudara-saudara, sebaiknya kita seret saja orang ini ke pendopo padukuhan. Ia harus mendapatkan hukuman atas kelancangannya. Tunggu. Aku bukan pembunuhnya. Aku datang menemukan Empu Gandring mati. Dan karena itu aku memberitahu kalian. Tapi mengapa kalian sekarang justru menuduh aku? Karena kau berusaha ingkar atas perbuatanmu. Aku ingkar karena aku memang tidak melakukan. Kepung orang itu. Kepung dan jangan sampai lolos. Kita tangkap dia. Kalau perlu, kita jatuhi hukuman. Ayo, kepung dia. Ya, kepung dia. Kepung rapat-rapat. Jangan sampai ia lari. Tiba-tiba Kameswara merasakan kepalanya menjadi pening, menyaksikan orang-orang yang sedemikian banyaknya itu merapatkan kepungan, sehingga Kameswara berada di tengah-tengah. Dan ketika salah seorang di antara penduduk mencabut keris, maka yang lain segera mengikutinya pula. Menyerahlah anak muda. Kau akan mendapat perlakuan yang lebih baik daripada perlakuan seperti ini. Jadi apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Kau telah membunuh Empu Gandring. Kau harus mendapat hukuman. Lalu hukuman apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Bunuh saja dia. Bunuh dia. Ayo bunuh. Sial, orang-orang itu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Mereka mengepungku semakin rapat. Ayo Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh orang itu. Baiklah, apa boleh buat? Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Panglimunan. Dia menghilang. Dia menghilang. Dia menghilang. Bagaimana ini? Waduh. Penduduk di lereng bukit pagar gunung itu kebingungan karena calon korbannya lenyap dari pandangan mata. Orang-orang itu berputar-putar dan bahkan saling pandang. Rasa ngeri dan takut tiba-tiba menggerayangi hati mereka. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.